Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najat Amirul Soleh dengan NIM F1G1230017. Nah, di sini itu saya akan menjawab tugas remedi UTS Aljabar. Nah, di sini kita akan diberikan matriks B dengan nilai ini. Kemudian kita akan menghitung determinan dari matriks B. Kemudian jika ada determinannya, maka kita akan menentukan inverse dari matriks B. Selanjutnya, eh, kita nomor 2 itu kita akan menentukan berapa order dari matriks ini. Anggap saja matriks C. Kemudian transpose dari matriks tersebut berapa? Bagaimana? Bagaimana matriks transposnya? Kemudian setelah ditranspose, maka kalikan dengan matriks ini. Nanti kita akan mengalihkan C transpose dengan matriks ini, matriks D. Di sini penjelasan chatnya. Nah, berarti nilainya itu seperti ini. 2 dan 3 kita ambil sebagai digit pertama dan digit kedua, kemudian 1 dan 7 kita ambil sebagai digit X. Dan itu seperti ini. Jika kita sudah semua nilai, kita bisa masukkan nilainya, maka akan seperti ini, B. Nah, untuk menentukan determinannya itu saya menggunakan matriks minor, di mana eh, seperti ini, determinan B, umpama ini A, ini B, ini C. Kemudian A minornya itu nilai yang matriks minornya itu nilai yang tidak berada di barisnya dan tidak berada di kolomnya. Berarti 2, 7, min 2 dan 1. Kita kali 2 dan 7, min 2 dan 1. Kemudian kita kurangkan. Nah, setelah kita dapat, kita kalikan AM dikurang BM ditambah C kali CM. Oke. Selanjutnya itu kita akan masuk ke pengerjaannya. Tadi kita sudah mengetahui matriksnya yaitu 2 3 3 1 2 min 2 0 1 7. Selanjutnya untuk mencari uh, determinannya yaitu dengan cara 3 angka ini, baris 3 baris di atas ini kita kali nilai ini dengan matriks minornya. Matriks minornya berarti yang tidak termasuk ke dalam baris dan kolom dari nilai tersebut. Umpama ini 2. Ini tidak masuk, baris 1 tidak masuk, dan kolom 1 tidak masuk. Berarti sisa 2 min 2, 1 7. Jadi caranya itu 2 kali min 2. Ini saya anggaplah 2 nilai ini itu A. Berarti A matriks minornya itu nilai minor A minor itu 2 kali 7 14. 2 kali 7 14 dikurang 1 kali min 2 yaitu min 2. Jadi sama dengan 14 tambah 2 berarti 16. Kemudian selanjutnya BM itu nilai baris kedua kolom kedua, baris pertama kolom kedua itu 3. Berarti dia 1 dan 7 dikurang 7 dikurang min 2 kali 0 dikurang 0 berarti
sama dengan 7. Kemudian CM itu yang ketiga ini, dia berarti 1 kali 1, 1 dikurang 2 kali 0, 0. Berarti 1. Kemudian cara mencari determinannya itu, determinan dari B, matriks B sama dengan A dikali A minor, nilai dari ini tadi, minornya, matriks minornya masing-masing, dikurang B dikali B minor, ditambah C dikali C minor. Jadi A dikali A minor, 16 dikali 2 yaitu 32, dikurang 3 kali 7 yaitu 21, kemudian 3 kali 1 ditambah 3 ya. Nah, kemudian 32 dikurang 21 itu hasilnya 11. 11 ditambah 3 hasilnya 14. 11 tambah 3 sama dengan 14. Oke, berarti determinan hasilnya yaitu 14. Jadi dengan kata lain, sesuai dengan tugas tadi, kalau matriks tersebut terdapat determinannya, kita akan mencarikan inverse-nya. Berarti ini kita sudah menjawab. Jadi determinan dari matriks B sama dengan B adalah 14. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mencari inverse-nya untuk menjawab bagian B. Untuk mencari inverse-nya kita akan membutuhkan pertama dulu kita harus, kan bagian B-nya, kita harus mengetahui rumus dari inverse. Inverse simbolnya itu min 1 sama dengan seper determinan matriks B, seper determinan matriks B dikali adjoin dari matriks B. Oke. Selanjutnya untuk mencari adjoinnya itu kita akan mencari kofaktor. Kofaktor itu sama seperti tadi, dia matriks minor. Tetapi dia tidak perlu dikalikan dengan nilai awalnya. Berarti kita umpama B11 matriks B baris 1 kolom ke 1. Kita sudah dapat tadi 16. Kemudian B12 kita sudah dapat juga 7. Kemudian B13 kita sudah dapat juga nilainya 1. Kemudian B21 sama dengan B21 yang ini, berarti bukan baris 1 dan bukan baris kedua dan bukan kolom ke-1. Berarti 3 kali 7 21 dikurang 3 sama dengan
18. Kemudian B22 sama dengan 2 kali 7, 14 dikurang 3 kali 0, 0 dengan 14. Kemudian B23 sama dengan 2 kali 1, 2 dikurang 3 kali 0, 0, 2. Oke, selanjutnya itu C. Yang ketiga berarti B31 sama dengan B31 sama dengan 3 kali 2, 6 dikurang min 6. Hasilnya itu 6 tambah 6, 12. Kemudian B32 baris ketiga kolom kedua sama dengan 2 kali min 2 baris ketiga 2 dikali min 2 itu min 4, min 4 dikurang 3 sama dengan min 1. Kemudian B33 sama dengan 2 kali 2, 4 dikurang 4, 3 kali 1, 3 dengan 1. Oke. Selanjutnya itu kita akan mengalihkan tiap matriks tiap nilai kofaktor ini ke dalam tanda adjoint, tanda adjoint. Intinya dia polanya itu kalau 3 kali 3 plus min plus polanya itu plus min plus kemudian min plus min kemudian plus min plus. Oke. Gini. Kalau untuk matriks 3 kali 3. Jadi simpelnya saja itu ini baris pertama itu kita baris B11 itu kita kali 1, ini kita kali min 1, kita kali 1 kali min 1 kali 1 kali min 1 kali 1 kali min 1 kali 1. Oke. Berarti kalau kita menuliskan ulang nilainya itu B11 sama dengan 16, B12 sama dengan min 7, B13 sama dengan 3 sama dengan 1, B21 sama dengan min 18, B22 sama dengan 14, B23 sama dengan min 2,
B 3 kali 3 sama dengan B 3 kali 1 dulu. B 3 kali 1 sama dengan 12. B 3 kali 2 sama dengan 1. B wait. Di sini min 4 dikurang 3 hasilnya min 7, bukan min 1, karena begitu. Min 4 dikurangi 3, jadi utangnya ada 4, berutang lagi 3, jadi 7. Min 7 kali 1 min 1 hasilnya itu 7. Kemudian B33 sama dengan 1 kali 1 1. Oke. Selanjutnya kita akan buatkan matriks kofaktornya dari B1 itu 16, kemudian min 7 1 min 18 min 14 min 2 min 2, kemudian 12 7 1. Oke. Ini untuk kofaktor. Berarti kita kasih jangan B ya, kalau B berarti ini C C C C C C C C C saja. Kofaktor dari B1 16, kofaktor B1 2 itu 7. Oke. Saja. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah dapat matriks transposnya matriks kofaktornya, selanjutnya itu kita akan mentranspos, yaitu kita akan barisnya jadi kolom. Berarti kalau baris 1 kolom 1 16 min 18, umpama ini CB matriks kofaktor, berarti C B transpos sama dengan sini 16, kemudian min 18, kemudian min 12 kemudian 12, kemudian min 7, kemudian 14, kemudian 7 1 min 2 1 min 2 1. Oke. Selanjutnya nah, nilai matriks yang kita sudah dapat ini sudah menjadi adjoint, sudah merupakan adjoint dari matriks matriks B. Kemudian selanjutnya setelah kita adjoint sesuai dengan rumus tadi, untuk mendapatkan inverse-nya yaitu seperdeterminan B. Jadi rumus tersebut sesuai yang telah kita buat tadi, yaitu B inverse sama dengan seperdeterminan matriks B dikali adjoint dari B. Oke.
Berarti kita tinggal nilai tadi yang itu 16 min 7 min 7 1 min 18 14 min 2 12 7 1. Ini tuh merupakan matriks tadi, matriks dari adjoinnya. Sekarang itu kita tinggal bagi saja. Berarti 1/14 tadi kita 14. Ya 14. Kita kasih masuk kita kalikan satu per satu dan ini karena dia merupakan skalar. Nah, berarti itu hasilnya sama dengan 16/14, kemudian min 18/14, kemudian 12/14, kemudian min 7/14, kemudian 14/14, kemudian 7/14, kemudian 1/14, kemudian min 2/14, kemudian 1/14 lagi. Oke. 16 min 18 12 71 min 7 14 1 min 2 1. Oke. Adik. Atau bisa kita sederhanakan. Yang pertama itu ini 16 14 itu kita bisa masing-masingnya itu kita kali masing-masingnya itu kita bisa kali bagi 2. Bagi 2 berarti 16/14 itu bagi 2 8/7, kemudian 8/7, kemudian sini 9 9/7. Tunggu. 9/7 ini karena minus 12 itu 6 6/7, kemudian min 1/2 langsung bisa dibagi dua-duanya 7, kemudian 1, kemudian 1/2, kemudian 1/14 tetap 1/14, kemudian sini 1/7. Oh, minus sini 1/14. Oke. Nah, jadi matriks hasilnya yaitu 8/7 min 4/7. Min 9/7, kemudian 6/7, kemudian min 1/2, kemudian 1. Wait. Saya tulis saja di sini supaya lebih rapi. Untuk nilai hasilnya itu B transpose sama 8/7, kemudian minus 9/7, kemudian 6/7, kemudian minus 1/2, kemudian 1, kemudian 1/2, maksudnya 1/14, min 1/7, dan 1/14. Oke. Oke. Jadi ini hasil dari inverse. Matriks yang awalnya 2 3 3 1 2 min 2
0,17 menjadi 8/7, min 9/7, 6/7, min 1/2, 1, 1/2, 1/14, min 1/7, dan 1/14. Itu saja untuk bagian nomor 1 ya. Selanjutnya untuk nomor 2 kita akan mulai. Oke, selanjutnya untuk matriks C. Untuk matriks C itu kita akan menentukan ordonya. Untuk menentukan ordonya, kita tinggal lihat saja barisnya. Ini ada 3 barisnya, 1, 2, 3, kolomnya 2. Jadi ordonya itu 3 kali 2. Kemudian untuk menentukan transposnya, kita tinggal ubah saja barisnya menjadi kolomnya. Oke, C transpos seperti ini. Baris 125 menjadi kolom 125 menjadi baris 125 dan 733 jadi baris 733. Oke. Terus kita kalikan saja C transpos dan D transpos. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke video lagi. Ini tadi sudah buat kerjakan di laptop. Kemudian untuk mengalikannya itu kita tunggu, untuk persyaratan mengkalikan matriks itu 2 kali matriksnya itu oke. Matriks A sama dengan A kali B tidak 2 kali 1, kemudian matriks B sama dengan 3 kali 1. Oke, kalau begini ordo matriks begini itu kita tidak bisa mengkalikannya karena yang kita mau kalikan itu baris dan kolom. Jadi kalau 1 dan 3 ini tidak bisa. Jadi yang bisa kalau umpamanya matriksnya 2 kali 2 dikali matriks 2 kali 2 dikali matriks 2 kali 3. Oke. Di sini itu kita akan melihat bagian sininya. Bagian ini itu harus sama agar bisa kita melakukan perkalian. Seperti ini. Ini 2 kali 3, kemudian ini 3 kali 2. 2 kali 3, 2 kali 3 kali 3 kali 2. Ketika dilakukan perkalian, yang terjadi itu ini hasilnya, matriks hasilnya nanti akan berukuran 2 kali 2. Dari sini ini ambil barisnya, yang dikalikan itu ambil kolomnya. Seperti ini. Oke, langsung saja. Caranya itu karena 2 kali 2. Oke. Tadi saya sudah bilang ini kita akan ambil barisnya, sementara ini kita akan ambil kolomnya. Jadi baris yang ada di C ini, baris C dikalikan dengan baris di D. Kolom di D. Berarti hasilnya 1 kali 5. 1 kali 5 itu 5 ditambah 2 dikali 7, 14, ditambah min 5 dikali 1 tambah min 5 tambah min 5. Oke, seperti ini.
1 disuruh sini 5. Itu 5 tambah 14 ditambah min 5. Kemudian selanjutnya barisnya tetap sama, baris pertama. Kemudian tapi yang kolom, untuk yang kolomnya itu kita ambil yang kedua. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, yang ini D akan menentukan kolomnya. Jadi ini sudah barisnya, sekarang kolomnya lagi. Kolom kedua. Berarti 1 kali 1 ditambah 2 dikali min 2 min 4 ditambah min 5 kali min 7 min 4 ditambah min 5 dikali min 7 min 35. Hop. Nah, selanjutnya yang di bawahnya yaitu baris kedua. Nah, baris keduanya itu 7, tinggal kita kalikan seperti tadi. 7 kali 5 35 ditambah 3 dikali 7 21 ditambah 3 kali 1 3. Oke. Kemudian selanjutnya yang ke sini lagi, kolom kedua. Ini baris, ini kolom. Habis 7 kali 1 7 ditambah 3 kali min 2 min 6 ditambah 3 dikali min 7 3 dikali 7 21. Nah, matriksnya itu akan hasilnya seperti ini. 5 ditambah 14 itu 19. Saja ini kita coret sisa 14. Oke. Kemudian 1 ini dulu kita, jadi 3, 1 tambah min 4 itu min 3 ditambah 35 berarti min 38. Kemudian 35 tambah 21 56 ditambah 3 59. Kemudian 7 ditambah 6 kita coret satu jadi 22. Oke. Jadi ini adalah matriks CT kali D. CT kali D sama dengan ini. Jadi di sini matriks CTD sama dengan ini. Oke. Jadi matriks C transpose kali D itu hasilnya 14 min 38 59 dan 22. Oke, itu saja.